Yo, selamat datang di channel Quenty Tech. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di video kali ini kita akan merakit PC gaming dengan budget 3 juta lebih dikit. Ntar kalau dibilang 3 jutaan kan annya kebanyakan gitu. Ya bener, PC cakep ini kita rakit dengan budget 3 juta rupiah. Yang dimana dengan budget segitu PC ini bisa untuk kebutuhan ngedit, streaming, dan pastinya bisa untuk gaming kekinian dengan grafik yang wadidaw. Dan gak usah banyak ngomong lagi, langsung aja kita ke inti dari video ini. Seperti biasa saya mau disclaimer dulu nih, kalau PC yang mau kita rakit ini itu sebagian pakai komponen bekas. Dan yang pasti untuk kalian yang ingin rakit PC mandiri, makan berdiri, enggak ya. Daripada banyak cincong, mending kita langsung ke pengenalan komponen apa saja yang kita gunakan pada rakitan kali ini. Komponen yang pertama yaitu casing untuk mempercantik tampilan estetika setup gaming kalian. Karena casing ini punya tampilan yang begitu cakep, elegan, dan primadona. Entah kenapa warna putih tuh enak gitu dipandang. Ibaratkan kalian tuh ngeliatin bini kalian setiap hari di meja. Jadi ini adalah casing dari Oxypus Gamma C50 White dengan desain mesh di depannya yang membuat airflow udaranya jadi makin bagus. Begitupun di side panelnya ini sudah pakai kaca tempered glass. Dan yang saya suka dari casing ini, dia menyediakan tampilan PSU. Jadi kan bisa tuh buat flexing PSU ya kan. Nggak cuma itu aja, buat penempatan kabel manajemennya juga ini lega cuy. Jadi nggak ada kata tuh tutup sampingnya bakalan kembung. Untuk ukuran yang dapat ditampung dari casing ini maksimumnya yaitu MATX. Jadi ya harap berhati-hati dalam pemilihan motherboard sebelum kalian membeli casing ini ya. Dan dapat menampung radiator 360 mm di depan dan 240 mm di atas. Di atasnya ada 2 buah port USB 2.0 dan 1 buah port USB 3.0 beserta port jack audio. Apalagi di paket pembeliannya kita sudah dapat 4 buah fan non RGB. Kan lumayan ya. Buat ngehandle suhu di dalam casing mah udah cukup lah kan. Dan untuk harga dari casing ini itu berkisar di 400 ribuan. Namun di sini untuk fan bonusannya saya gunakan di atas dan di bawah sebagai pelengkap aja. Karena casing ini bakalan kita pasang 4 buah fan nyala-nyala biar makin cakep gitu kan. Apalagi kalau nyala-nyalanya itu warna biru. Jadi senada sama VGA-nya cuy. BTW ini opsional aja ya. Mau ditambahin fan RGB-nya ya nggak masalah, nggak pun nggak masalah. Bonus bawaannya pun udah cukup buat menghandle suhu di dalam casing. Untuk komponen yang berikutnya yaitu motherboard. Di sini kita pakai motherboard dari ASRock H81 dengan LGA 1150 yang masih DDR3 dengan maksimum RAM-nya di 16GB dual channel. Kelebihan dari H81 ini sudah support USB 3.0, sisanya ya nggak jauh beda sih sama H61. Cuman bagusnya udah support Intel generasi keempat. Walaupun nggak ada slot NVMe-nya ya sudahlah, namanya juga motherboard lawas gitu kan. Tapi bisa juga tuh pakai merek lain yang sudah ada slot M.2-nya. Paling ya cuman nambah 100 ribuan udah dapet tuh. Karena harga dari ASRock H81 ini itu berkisar di 265 ribu rupiah. Sedangkan untuk harga yang baru itu berkisar di 350 ribuan. BTW kalian bisa pakai merek lainnya. Yang penting masih LGA 1150 yang sudah support Intel generasi keempat. Dan ini berlaku untuk komponen yang lain, nggak masalah beda merek, yang penting tipenya mirip-mirip ataupun yang sama ya. Selanjutnya yaitu prosesor Thomas Alpha Edison lebih Epson cetakan kerak edition dari Trendsetter New Fashion dalam gelap net vision terlalu banyak mention gue masih vivid no mention. Jadi kali ini kita pakai prosesor Intel Core i5 4590 dengan LGA 1150 generasi keempat yang sudah mempunyai 4 core 4 thread dengan base frekuensi ada di 3,3 GHz dan TDP-nya sebesar 84 Watt. Lalu untuk harga dari prosesor ini itu berkisar di 270 ribuan dengan kondisi bekas. Walaupun bekas, umur dari prosesor itu relatif lama. Buktinya prosesor Core 2 Duo saya masih hidup cuy. Next, yang selanjutnya yaitu pendingin prosesor atau HSF atau yang bisa kita sebut juga CPU cooling. Jadi kali ini kita pakai HSF yang elegan dan primadona dengan perpaduan warna putih dilengkapi LED temperatur yang membuat semakin cakep ya kan. Yaitu HSF dari Oxypus Iota A40 White yang sudah menggunakan 4 buah high pep
yang didesain bersentuhan langsung ke prosesor biar bisa lebih bagus untuk menghandle suhu prosesor kita biar makin adem kayak cuaca saat ini. Asli dah adem banget nih cuacanya saat ini. Desain dari heatsinknya juga cakep ya, ada tekstur caturnya gitu, ditambah LED temperatur suhu. Ini bakalan berguna banget bagi kita yang suka overclocking ringan. Dan untuk indikatornya ini bisa nampilin suhu temperatur CPU ataupun GPU. Sayangnya nggak bisa dua-duanya ataupun diubah warna LED-nya. Tapi buat cara pemasangannya gampang ya, tinggal PNP lalu install drivernya langsung deh nyala. Dan terbukti HSF ini sangat mampu untuk menghandle suhu prosesor ini. Idle-nya aja ada di 36 derajat Celcius, dan untuk di game itu paling-palingnya 50-an derajat Celcius, itu mentok-mentok cuy. Gile sih ini adem cuy, asli Ci. Ini kalau udah selesai dirakit jadinya cuak bener dah. Minim per RGB-an warna putih jadi makin berhasrat saya, buset dah. Lalu untuk harga dari HSF ini berkisar di 340 ribuan. Link pembelian ada di deskripsi ya. Selanjutnya yaitu RAM. Jadi kali ini kita pakai RAM berkapasitas 2x8GB DDR3 atau 16GB dengan kecepatan 1600 mHz dari Kingston. Tadinya tuh saya mau pakai yang ada heatsinknya biar warna hitam gitu kan. Ternyata motherboardnya tuh nggak support 1800 mHz karena RAM-nya tuh ya segitu kecepatannya. Jadi ya mau nggak mau kita pakai yang warna hijau ini ya, nggak apa-apa lah. Toh harganya juga lebih murah ya kan. Yaitu dengan harga 80 ribuan untuk per kepingnya. Jadi kalau beli dua jadinya 160 juta. Lanjut yaitu storage. Yang pertama kita pakai SSD dari RX 7 128GB yang akan kita jadikan sistem biar ngebut saat booting dan buka aplikasi. Untuk harganya ini udah mulai nurun di kisaran 121 ribuan. Tapi kan nggak cukup ya kalau kapasitasnya cuma 128GB. Maka dari itu kita tambahin hard disk berkapasitas 500GB yang akan kita gunakan sebagai secondary storage buat nyimpen game, video, dan data-data penting. Ya walaupun nggak gede-gede amat tapi ya lumayan lah. Untuk harganya ini berkisar di 90 ribuan aja. Cuman ya ini terbilang gacha karena kebanyakan harddisk 500GB itu kalau nggak bekas ya refurbish. Tetap gacha sih. Next yaitu power supply. Ini adalah acuan penting bagi kita semua karena PSU itu ibaratkan paru-paru dan juga jantung yang fungsinya untuk menyaring dan menyuplai ke tubuh biar nggak sakit gitu. Ya ini kita pakai PSU dari PC Cooler GI K700 700 watt 80 plus gold yang sudah full modular dan juga ini kabelnya flat yang pasti udah terjamin dah untuk garansinya yang pasti resmi. Begitupun proteksinya udah nggak perlu diraguin lagi karena ini PC Cooler sudah terverifikasi untuk 80 plusnya di clearleisure.com. Sebenarnya agak overkill pakai PSU ini untuk komponen yang kita pakai kali ini, tapi ya nggak apa-apa sih kalau untuk jangka panjang. Jadi kedepannya nggak perlu lagi buat upgrade PSU, tapi kalau pakai PSU ini udah jelas harganya nggak kere-hore lagi ya kan. Maka dari itu saya saranin kalian pakai PSU dari PC Cooler juga, yaitu KF550 dengan harga berkisar di Rp462.000 yang pastinya masih bisa untuk mensuplai tegangan ke komponen pada rakitan kali ini. Dan karena di rakitan kali ini kita pakai VGA sahabat PLN, yaitu VGA dari Nvidia GTX 950 4GB 256bit GDDR5. Ini VGA udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kalau kalian tertarik bisa aja mampir dah ke situ. Untuk spesifikasi singkat dari VGA ini memiliki bandwidth di 224GB per second, support DirectX 12 dengan base clock di 1050 mHz dan boost clocknya ada di 1178 mHz dan TDP-nya sebesar 148 watt. Disuplai 1x8 pin power plus 6 pin power. Jadi nggak salah dong saya rekomendasiin kalian pakai PSU 550 watt karena VGA ini cukup menguras token listrik kalau kalian maininnya 24 jam nonstop. Tapi ini VGA udah cukup mantep buat nyaingin si GTX 1050 Ti karena punya CUDA core yang lebih banyak, jadi makin enak lagi untuk kebutuhan render maupun ngedit dan juga streaming. Buat gamenya, kalian bisa lihat nanti dah di pengujian game. Yang pasti mah dengan grafik yang cukup memukau. Dan untuk harga dari VGA ini itu berkisar di 970.000 hingga 1 jutaan. Karena ini VGA termasuk goib, saya pun bingung ya harga pasarnya berapa. Tapi ya tetap saya anggap di harga 970.000 soalnya saya tuh dapat VGA ini di harga Rp450.000.
cukup hoki ya. Dan jadi itu dia untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini dengan total harga yaitu Rp3.087.000. Dengan harga segitu belum termasuk biaya ongkir, jasa aplikasi, pajak, dan bunga pay later. Dan yang pasti harga segitu untuk kalian yang ingin merakit PC mandiri, bukan dirakitin orang. Jangan sampai kalian ke toko komputer terus nunjukin spek yang seperti ini, terus budgetnya 3 juta pas. Yang ada kalian malah di ghosting sama pemilik tokonya cuy. Yang berikutnya ialah kita uji performa dari PC Cerehore 3 jutaan kali ini ya kan. Let's go. Everything that brought me alive, going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. Out till dawn, but how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive, going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi. All alive. The devil's in the detail, inward inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive, going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my innocence without an alibi.
Dan jadi itu dia untuk performa dari PC Kere Hore kali ini. Gimana menurut kalian? Coba dah tulis di kolom komentar. Menurut saya sih worth it. Tapi untuk sekelas game GTA 5, Genshin, Valorant, apalagi sambil streaming, ini masih bisa cuy. Ingat ya, masih bisa, belum tentu sangat playable. Soalnya prosesornya aja masih 4 core 4 thread, sedangkan syarat minimum untuk streaming ialah 4 core 4 thread dengan RAM 16 GB. Jadi ya nggak disaranin buat streaming yang berat-berat kayak GTA 5 5M gitu kan. Itu berat banget cuy, asli dah. Terus itu untuk Cyberpunk dan segala macam yang membutuhkan CPU dan RAM yang besar. Tapi kalau untuk streaming game-game ringan ya udah lebih dari cukup lah. Buat TDP-nya juga ini nggak begitu boros, mentok ada di 260-an watt dan idle-nya ada di 70-an watt. Ya agak boros sih, tapi ya nggak begitu terlalu lah, nggak sampai 500-an watt lebih. Eits, yang penting dan yang paling terpenting yaitu tampilannya cakep dan estetik ya kan. Ini casing warna putih dibaluti dengan warna hitam, sangatlah mantap dan balance gitu. Hitam dan putih emang udah cocok dah. Apalagi kalau ditambahin nyala-nyala warna putih ataupun warna biru kan. Wah ini jadi makin cakep cuy, asli dah. Dan segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau enggak. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. Dan sampai jumpa di lain video. Goodbye.